Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi eksponen. Mari kita lihat definisinya terlebih dahulu. Fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Contoh 2 pangkat X, berarti di sini variabelnya adalah X dan X sebagai pangkat. Kamu sudah mengetahui bahwa fungsi yaitu suatu aturan pemetaan yang memetakan setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan dengan anggota kodomain. Fungsi eksponen ini memetakan setiap bilangan real X ke bilangan real A pangkat X. Dengan syarat A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Atau dapat dinyatakan sebagai fungsi f memetakan setiap nilai X dengan A pangkat X. X di sini adalah sebagai anggota domain, A pangkat X adalah sebagai anggota kodomain atau nantinya sebagai range, karena sudah merupakan hasil. Atau dapat juga dituliskan fx sama dengan A pangkat X. Atau boleh juga dituliskan menjadi y sama dengan A pangkat X. Apabila kita gambarkan, ini sebagai daerah domain, ini adalah sebagai daerah kodomain, kemudian terdapat suatu fungsi, fungsinya adalah fungsi fx, atau boleh juga disebut y sama dengan fx sama dengan, misalkan sebagai contoh 2 pangkat X. Kemudian anggota kodomainnya atau domain fungsinya di sini misalkan adalah semua bilangan real, atau saya tulis domainnya X elemen R. Ini kita baca X elemen himpunan bilangan real, atau boleh ditulis seperti ini. df domain fungsi sama dengan X sedemikian sehingga X elemen himpunan bilangan real. Berarti ada banyak tak terhingga dari anggota A ini. Kemudian kita akan menentukan rank-nya. Di sini kita misalkan kita ambil sembarang bilangan real, tetapi syaratnya adalah lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kita ambil sembarang bilangan real. Contoh, misalkan saya mengambil nilai X-nya adalah min 1. Berarti nanti kita tulis F min 1, yaitu 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 nilainya adalah setengah, sehingga nanti setengah itu merupakan rank-nya. Sekarang saya akan mengambil sembarang bilangan real yaitu 0. Maka fungsinya menjadi F0 karena nilai X-nya di sini adalah 0. Sehingga bila kita tuliskan menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 nilainya adalah 1. Saya akan mengambil bilangan real lagi yang lain yaitu nilai X-nya 1. Maka dituliskan F1. F1 nilainya yaitu 2 pangkat 1. Karena tadi fungsinya 2 pangkat X. 2 pangkat 1 adalah 2. Kalau kita cermati, semakin kita mengambil nilai X-nya semakin kecil, misalkan minus, apakah hasil dari fungsi 2 pangkat X ini akan semakin kecil? Ya, akan semakin kecil. Tetapi apabila nilai X-nya kita ambil semakin kecil sekali, misalkan X-nya adalah negatif 1000, maka nanti hasilnya, rank-nya F min 1000, yaitu 2 pangkat min 1000. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1 per 2 pangkat 1000. Apakah hasilnya negatif? Tidak ya. Hasilnya ternyata tetap positif. Ketika nilai X-nya kita mengambil bilangan yang sangat besar sekali, apakah di sini menghasilkan suatu bilangan yang negatif? Jelas tidak. Di sini akan menghasilkan suatu bilangan yang positif.
Oleh sebab itu, ring yang dihasilkan dari fungsi f(x) berupa bilangan yang selalu positif atau nilai y-nya itu selalu lebih dari 0, di mana y-nya adalah elemen himpunan bilangan real. Ini akan saya hapus dulu. Kalau tadi domain fungsinya yaitu df merupakan himpunan X di mana X elemen himpunan bilangan real, maka untuk ringnya kita tuliskan ring fungsinya adalah RF, yaitu himpunan bilangan Y, sedemikian sehingga Y elemen himpunan bilangan real. Sekarang kita akan melanjutkan dengan mempelajari sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat M. Seperti yang sudah kamu ketahui, nilainya adalah A pangkat N ditambah M. Contohnya adalah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, itu nilainya sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3, atau 2 pangkat 7. Sifat berikutnya, A pangkat N dibagi A pangkat M. Itu sama saja A pangkat N dikurangi M. Contoh, 8 dibagi 32. Seperti yang kamu ketahui, 8 dibagi 32 hasilnya adalah 1/4. Bagaimana apabila kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat? 8 itu bisa kita tulis 2 pangkat 3. Sementara 32 itu merupakan 2 dikali 16. Sehingga apabila kita tuliskan 2 pangkat 3 dibagi 2 dikali 16 itu adalah 4 kali 4. 4 itu 2 pangkat 2. Sehingga kalau 4 kali 4 berarti 2 pangkat 4. Atau boleh ditulis 2 pangkat 3 hasilnya adalah 2 pangkat 5. Ini sama saja, bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 5. Atau hasilnya adalah 2 pangkat berapa? Ya, benar. Hasilnya adalah 2 pangkat minus 2. Kok berbeda dengan 1/4? Eits, tunggu dulu. 2 pangkat min 2 bisa diubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 yaitu 4. Hasilnya sama kan? Oke. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat yang ketiga, A pangkat N dipangkatkan lagi M, artinya A pangkat N dikali M. Contoh, 3 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi 3. Ini artinya 3 dipangkatkan 2 kali 3, atau 3 pangkat 6. Contoh lain, misalkan pertanyaannya, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang paling sederhana. 16 pangkat 5. 16 adalah 2 pangkat 4. Dipangkatkan 5 artinya 2 pangkat 4 kali 5. Atau hasilnya 2 pangkat 20. Kita akan melanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat yang keempat, A dikalikan B dipangkatkan N, artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 2 pangkat N diketahui 2 pangkat N nilainya adalah P. Tentukan nilai dari 40 pangkat N dalam P. Pembahasannya adalah sebagai berikut. 40 pangkat N itu bisa kita ubah menjadi 8 dikali 5 pangkat N. 8 dikali 5 pangkat N bisa kita jabarkan menjadi 8 pangkat N dikali 5 pangkat N. Perkalian bisa dalam bentuk titik, bisa dalam bentuk kali. Untuk menyamakan akan saya ubah menjadi dalam bentuk titik. Seperti yang kita ketahui, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Masih dipangkatkan N. Tadi bilangan berpangkat dipangkatkan artinya pangkatnya dikali. Berarti yang di sini 2 pangkat 3 masih pangkat N. Berarti 2 pangkat 3N. Dikali 5 pangkat N.
Karena yang diketahui adalah 2 pangkat N nilainya sama dengan P, berarti ini bisa juga kita tulis 2 pangkat N pangkatkan 3 dikali 5 pangkat N. Atau 2 pangkat N-nya itu adalah P, berarti P pangkat 3 dikali 5 pangkat N. Hasil akhirnya yaitu P pangkat 3 dikali 5 pangkat N. Sifat yang kelima, A per B pangkat N. Artinya A pangkat N dibagi P dibagi B pangkat N, di mana B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Ada yang tahu? Kita tidak boleh membagi suatu bilangan dengan pembaginya 0, karena apabila suatu bilangan dibagi 0, hasilnya adalah tidak didefinisikan. Contoh, sederhanakan bentuk berikut ini. 6x pangkat 3 dikali y pangkat 2 per 2x pangkat 5 y pangkat 3 masih dipangkatkan lagi 6. Ini bisa kita sederhanakan. 6 bisa kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Yang ini 3, yang ini bisa kita tulis dulu, X pangkat 3, Y pangkat 2 per X pangkat 5, Y pangkat 3 dipangkatkan 6. Tadi bilangan yang dipangkatkan yang ada di dalam tanda kurung, berarti kita pangkatkan semua, sehingga menjadi 3 pangkat 6 dikali X pangkat yang di sini 3 kali 6 atau 18 dikali Y pangkat 2 kali 6 per ini X pangkat 5 dikali 6 karena dipangkatkan kali Y pangkat 3 pangkatnya dikali 6, atau bisa kita tulis 3 pangkat 6 yang ini hasilnya adalah kali X pangkat 18 dikali Y pangkat 12 yang di sini ini X pangkat 30, 5 kali 6 yaitu 30 dikali Y pangkat 18. Seperti yang kita ketahui, bilangan berpangkat dengan basis yang sama apabila dibagi artinya pangkatnya dikurangkan. Berarti 3 pangkat 6 dikali X pangkat 18 dikurangi 30 dikali Y pangkat 12 dikurangi 18 sama dengan 3 pangkat 6 dikali X pangkat 18 dikurangi 30 yaitu minus 12 dikali Y pangkat 12 dikurangi 18 Y pangkat minus 6. Usahakan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Maka ini kalau kita susun 3 pangkat 6 dikali 1 per X pangkat 12 dikali 1 per Y pangkat 6. Atau kalau saya tuliskan di atas, hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6 per X pangkat 12 Y pangkat 6. Kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat yang keenam. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A-nya bukan bilangan 0. Contoh, seperti yang tadi sebelumnya, 5 pangkat min 3 bisa kita tulis menjadi 1 per 5 pangkat 3. Bagaimana kalau 1 per 5 pangkat min 3? Nah, ini bisa kita tulis menjadi 1 per 5 pangkat 3, atau sama saja 1 dikali 5 pangkat 3 per 1, atau hasilnya yaitu 5 pangkat 3. Dengan demikian dapat kita buat kesimpulan apabila bentuknya adalah 1 per A pangkat min N itu sama saja menjadi A pangkat N. Bagaimana kalau soalnya 1 per 10 pangkat min 5? Ini pun menjadi sama dengan 10 pangkat 5. Betul sekali. Kita lanjutkan ke sifat berikutnya, yaitu sifat yang ke-7. A pangkat 0 itu nilainya adalah 1, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Sifat yang ke-8, akar pangkat N dari A pangkat M dapat kita tuliskan menjadi A pangkat M per N. Contohnya adalah akar 2. Akar 2 itu dapat diartikan sebagai akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Ingat, kalau akar pangkatnya tidak dituliskan, itu artinya akar pangkat 2. Sehingga akar 2 ini bisa kita tulis menjadi berapa?
Ya, betul. Menjadi 2 pangkat 1/2. Di sini, M-nya adalah 1, N-nya adalah 2. Ini N. Contoh lain, misalkan akar pangkat 3 dari 8. Ini akar pangkat 3 dari 8 bisa kita tulis akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Maka dapat dituliskan menjadi 2 pangkat, M-nya 3, N-nya juga 3. Sehingga menjadi 2 pangkat 3/3 atau sama saja 2 pangkat 1 atau saya tulis 2. Oke, untuk video kali ini cukup di sini dulu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat berlatih, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan kalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.